Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulullah mabad. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tetap pula tercurah ke pangkuan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adik-adik yang saya banggakan, jumpa lagi di mata kuliah struktur aljabar 2. Pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang sifat-sifat ring. Nah, namun sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan pembuktian sifat-sifat ring, saya ingin kembali mengulas contoh-contoh ring yang menjadi tugas perkuliahan minggu lalu. Nah, tampak pada slide tugas minggu lalu ya, terkait dengan himpunan H yang anggotanya 02468 pada penjumlahan modul 10 dan perkalian modul 10, ingin ditunjukkan apakah himpunan H itu ring atau bukan. Dan minggu lalu juga kita telah mempelajari ya apa yang disebut dengan ring komutatif dan ring dengan elemen satuan. Nah, sebelum kita menunjukkan apakah himpunan H itu ring atau bukan, terlebih dahulu kita menampilkan ya atau mengerjakan tabel KW-nya, tabel KW penjumlahan dan tabel KW perkalian. Nah, selanjutnya kita menunjukkan satu-satu dari sifat ring itu. Yang pertama tertutup ya. Nah, pada operasi penjumlahan tampak pada tabel KW penjumlahan bahwa hasil penjumlahan himpunan H ini pada modul 10 itu menunjukkan bahwa hasilnya tertutup ya, sehingga aksioma tertutup terpenuhi. Nah, yang kedua, apakah aksioma asosiatif terpenuhi? Ya, terpenuhi ya, hanya dengan melihat tabel hasil yang ada pada KW penjumlahan itu menunjukkan bahwa sifat asosiatif juga terpenuhi. Ini bisa ditunjukkan secara induktif ya, bisa ditunjukkan secara induktif. Jika misalnya kita ambil A-nya sama dengan 0, B-nya 2, C-nya 4, itu pasti akan sama hasilnya jika misalnya A ditambah B ditambah C itu akan sama dengan A dalam kurung B tambah C, atau sifat asosiatif terpenuhi. Nah, apakah terdapat elemen identitas? Iya, terdapat ya, 0. Kenapa? Karena A ditambah 0 itu akan sama dengan 0 ditambah A sama dengan A atau dirinya sendiri. Ya, jadi tampak di tabel bahwa 0 ditambah 0, 0, 2 ditambah 0 dirinya sendiri, 4 ditambah 0, 4, 6 ditambah 0, 6, 8 tambah 0, 8. Dan di mana 0 ini sendiri juga merupakan himpunan bilangan H. Ya. Nah, selanjutnya apakah terdapat apakah semua elemennya itu memiliki inverse? Iya ya, benar, sehingga A ditambah A inverse itu sama dengan 0. Jadi misalnya 0 ya. 0 ini inverse-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena 0 ditambah 0 adalah 0. Nah, yang kedua, 2. 2 ini inverse-nya adalah 8 ya. 8. Kenapa? Karena 2 ditambah 8 itu sama dengan 0. Ya, jadi untuk membuktikan bahwa apakah memiliki inverse, ini rumusnya ya, A ditambah A inverse itu sama dengan identitas ya atau 0. Nah, kalau misalnya 2 ini tadi inverse-nya adalah 8. Kenapa? Karena hasil penjumlahannya 0. Kalau 4 inverse-nya adalah 6. Kenapa? Karena 4 ditambah 6 itu sama dengan 0 atau identitas. Kalau 6 inverse-nya adalah 4, kalau 8 inverse-nya adalah 2. Karena 8 ditambah 2 adalah 0. Jadi sifat inverse juga terpenuhi. Nah, selanjutnya apakah komutatif? Ya, komutatif ya. Jadi komutatif ini dapat dilihat dari
matriks ya, diagonalnya di sini, yang di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya 4 ditambah 2, 6, itu akan sama dengan 2 ditambah 4 ya, 6, 6, 6. Sama juga ini 8, 8, 8 ya, akan sama nilainya 8, 8. 6 ditambah 2 pasti akan sama nilainya 2 ditambah 6 yaitu 8. Begitu juga di sini 8 tambah 0 akan sama dengan 0 ditambah 8, 8 dan 8. Jadi sifat komutatif terpenuhi. Sehingga himpunan bilangan H02468 pada operasi penjumlahan modulo 10 merupakan grup komutatif ya. Nah, selanjutnya kita tinjau dari operasi biner keduanya yaitu perkalian. Nah, apakah asosiatif terhadap perkalian? Iya, asosiatif ya. Ini dapat juga ditunjukkan dengan melihat tabel ya, dengan melihat tabel yang ada pada layar. Ini bisa juga ditunjukkan secara induktif, misalnya diambil A-nya 0, B-nya 2, C-nya 4, itu akan sama dengan dalam kurung A dikali B balas kurung dikali C itu akan sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Itu bisa ditunjukkan sendiri. Nah, selanjutnya apakah dia distributif kiri? Iya, distributif kiri ya. Saya ingin memberikan satu contoh. Kenapa? Karena ada teman-teman yang mengerjakan tugasnya salah ya di bagian ini. Misalkan A-nya 0, B-nya 2, C-nya 4. A ini distributif kiri ya. Dalam kurung A ditambah B dikali C itu akan sama dengan sifat distributif AC ditambah BC. Jadi tadi misalkan A dan B-nya 2, A-nya 0, B-nya 2, berarti 0 ditambah 2 dikali 4, itu akan sama dengan 0 kali 2 ditambah 2 kali 4. Ini 2 kali 4 sama dengan 2, ya 8 ya, 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga distributif kiri itu terbukti ya, bahwa 8 itu akan sama dengan 8, terbukti. Tentu juga berlaku untuk distributif kanan ya. Sehingga himpunan H pada operasi penjumlahan modulo 10 dan perkalian modulo 10 adalah ring. Kenapa? Karena aksioma-aksioma dari ring itu terpenuhi. Nah, selanjutnya apakah dia ring komutatif? Iya ya, dia ring komutatif. Itu dapat dilihat dari operasi perkalian bahwa misalnya ya 2 dikali 0 itu akan sama dengan 0 dikali 2, hasilnya 0 ya. Ya. Ini dapat dilihat dari matriks diagonal solusinya. Jadi ini sama hasilnya dengan ini ya. Ini 4, 4. Kenapa? Karena 6 dikali 4, 4. Itu akan sama dengan 4 dikali 6 juga 4. Itu juga ini 2 sama hasilnya 2. Artinya 8 dikali 4, 2. 4 dikali 8 juga 2, sehingga ring komutatif. Nah, apakah memiliki elemen satuan? Iya. Jadi elemen satuan itu adalah memiliki identitas ya, memiliki identitas. Jadi identitas itu bahwa A ditambah identitas atau unsur satuan itu akan sama dengan dirinya sendiri. Nah, kita melihat dari tabel operasi perkalian itu kita melihat ya bahwa elemen satuannya itu adalah 6 ya. Elemen satuannya itu adalah 6. Kenapa? Karena anggota-anggota himpunan H jika dikalikan dengan 6 itu akan sama dengan dirinya sendiri. Misalnya 0 dikali 6 0, 2 dikali 6 2, 4 dikali 6 4, 6 dikali 6 6, 8 dikali 6 itu 8. Sehingga elemen satuannya itu adalah 6. Ini 6 ini juga dapat ditunjukkan inverse-nya ya, bahwa inverse dari himpunan dari H ini juga tentu merupakan anggota dari elemen dari H itu sendiri. Misalnya 2 itu inverse-nya adalah 8. Kenapa? Karena 2 dikali 8 adalah 6. Sementara 6 ini adalah identitas perkaliannya ya. Pada modulo 10 dengan anggota 0, 2, 4, 6, 8. Begitu juga 4.
4 ini inversnya adalah 4, 6 inversnya adalah 6, 8 inversnya adalah 2. Jadi himpunan H dengan anggota 0, 2, 4, 6, 8 pada operasi penjumlahan dan perkalian modulo 10 adalah elemen satuan ya, memiliki elemen satuan 6, maka ring dengan elemen satuan. Ya, jadi dengan melihat tugas-tugas adik-adik semua yang telah dikumpulkan itu ada satu ya, ada satu mahasiswa yang tugasnya benar semua. Oke ya, itu sedikit pembahasan tugas minggu lalu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mahasiswa mampu memahami sifat-sifat ring. Yang kedua, mahasiswa mampu membuktikan kebenaran sifat-sifat ring. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan sifat-sifat ring untuk menyelesaikan soal yang berkaitan. Oke, langsung saja ya. Sifat-sifat ring itu yang pertama ya, bahwa untuk 0R, maksudnya ini identitas dari ring, dikali dengan A, itu akan sama dengan A dikali 0, sama dengan 0. Untuk semua A itu elemen ring. Yang kedua, A dikali dengan inverse B itu akan sama dengan inverse A kali B itu akan sama juga dengan inverse A dikali B. Untuk semua AB itu elemen ring. Nah, sifat yang ketiga, inverse A dikali dengan inverse B itu akan sama dengan A kali B untuk semua AB elemen ring. Sifat yang ketiga, inverse A ditambah B itu akan sama dengan inverse A ditambah dengan inverse B untuk semua AB itu elemen R. Selanjutnya A dikali B dikurang C itu akan sama dengan AB dikurang AC untuk semua AB elemen R. Nah, sifat yang keenam itu A dikurang B kali C itu akan sama dengan AC dikurang BC untuk semua AB elemen R. Nah, baiklah, saya akan menunjukkan atau membuktikan ya sifat-sifat ring. Yang pertama, untuk 0 elemen R atau identitas dari ring dikali dengan A itu akan sama dengan A kali 0, itu akan sama dengan 0. Untuk semua A itu elemen R. Nah, perhatikan bahwa kita ambil dari ruas kirinya ya. Ruas kiri 0 dikali A itu akan sama dengan 0 ditambah 0 dikali A. Ya. Ini merupakan sifat elemen 0, bahwa penjumlahan dengan 0 itu akan menjadikan dirinya sendiri ya. Jadi ini tadi 0 ini saya jumlahkan dengan 0. Nah, selanjutnya 0A itu akan sama dengan 0 dikali A ditambah 0 dikali A. Ini adalah sifat distributif kiri ya, distributif kiri di sini. 0A ditambah 0A. Nah, selanjutnya 0A ini saya jumlahkan dengan 0 ya. Jadi penjumlahan dengan 0 itu merupakan sifat elemen 0 ya. Ada kesalahan di sini, sifat elemen 0. Bahwa penjumlahan dengan 0 itu kan dirinya sendiri atau tidak mengubah ya. Nah, selanjutnya dengan sifat kansalasi atau penghapusan, jadi ini terhapus dengan ini ya. Kansalasikan ini dengan ini, jadi sisa 0 itu sama dengan 0 dikali A. Jadi ini tadi penghapusan kansalasi, berarti 0 itu sama dengan 0 dikali A. Jadi di sini kita telah menunjukkan bahwa 0 dikali A itu akan sama dengan 0 ya, atau 0 itu sendiri sama dengan 0 kali A. Sehingga sifat yang pertama terbukti. Nah, selanjutnya untuk sifat yang kedua, bahwa A dikali inverse B itu akan sama dengan inverse A kali B atau sama dengan inverse A dikali B untuk semua AB elemen R.
Nah, jadi selanjutnya kita lihat ya bahwa dari teorema pertama ya yang di atas bahwa 0R itu akan sama dengan A dikali 0R ya. Ini sifat yang pertama saya ambil karena telah dibuktikan tadi. Nah, jadi ini akan sama dengan 0R itu kan dapat dijabarkan bahwa B ditambah inverse B. Ya, jadi kan itu merupakan sifat inverse ya. Jadi penjumlahan dengan inverse itu akan menghasilkan identitas ya. Jadi B ditambah B inverse itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat distributif kanan ya. Sorry, di sini ada sifat distributif kanan bahwa 0 kali B, A kali B, AB, A dikali min B ya, jadi A dikali inverse B. Jadi ini distributif kanan. Nah, selanjutnya kita tinjau lagi dari sifat inverse ya. Kita tinjau kembali. Jadi ini merupakan hal yang kita dapat ya, atau bisa disebut bintang 1. Selanjutnya kita tinjau dari sifat inverse itu sendiri, bahwa sifat inverse itu 0R itu sama dengan AB dijumlah dengan inverse AB. Ya, jadi itu kan bahwa penjumlahan inverse itu akan menghasilkan identitas. Berarti kalau misalnya AB saya tambah dengan inverse AB, pasti hasilnya adalah 0. Begitu juga misalnya ABC saya jumlahkan dengan inverse ABC, pasti akan hasilnya 0. Nah, dari sini dapat dilihat karena ini kan sama-sama dengan 0, berarti AB ditambah A kali min B, yang ini ya, AB A dikali min B, yang ini maksudnya pasti akan sama dengan AB dijumlahkan dengan inverse AB. Jadi ini, yang ini, itu pasti akan sama hasilnya dengan ini ya, karena sama-sama 0. Nah, selanjutnya ini ya dapat dilihat sifat penghapusan ya. Dari sifat penghapusan, sifat kansalasi ini kan bisa dihapus ya, karena sama ini juga sama, jadi ini dihilangkan. Penghapusan berarti sisa A dikali min B itu akan sama dengan inverse AB ya. Jadi A dikali inverse B sama dengan inverse AB. Jadi di sini kita sudah menunjukkan bahwa A dikali inverse B sama dengan inverse A dikali B. Itu juga dapat kita tunjukkan bahwa akan sama dengan inverse A dikali B dengan cara yang seperti yang tadi. Cara yang sama itu juga bisa ditunjukkan bahwa akan sama juga dengan inverse A dikali B. Yaitu sehingga terbukti ya, sehingga terbukti. Nah, selanjutnya untuk sifat-sifat yang ketiga, 4, 5, 6 itu menjadi tugas, yaitu tunjukkan atau buktikan bahwa inverse A dikali inverse B itu akan sama dengan A kali B untuk semua AB elemen R. Tunjukkan juga atau buktikan bahwa inverse A ditambah B sama dengan inverse A ditambah dengan inverse B. Ini juga mau ditunjukkan bahwa A dikali B dikurang C sama dengan AB dikurang AC. Ini distributif kanan ya, distributif kanan pada operasi pengurangan. Kalau ini distributif kiri pada operasi pengurangan dan perkalian. Oke, itu saja ya pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, buktikan sifat 3, 4, 5, dan 6. Oke, terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.